Luar biasa kan videonya? Nah, dalam presentasi saya ini, saya akan membicarakan topik-topik berikut ini. Tren-tren global, kebutuhan nutrisi sehari-hari, kebiasaan makan yang sehat, fakta-fakta untuk lebih baik dalam memahami nutrisi, info untuk lebih baik dalam mengevaluasi rencana makanan Anda, produk-produk bermutu. Ya, jadi inilah agenda kita. Nah, kegemukan dan obesitas adalah wabah global, bukan suatu masalah yang terbatas pada satu kawasan dunia saja. Sekalipun ada kawasan yang lebih parah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, Dr. David Heber mengutip data dari Organisasi Kesehatan Dunia yang mengatakan secara global lebih dari 1 miliar orang dewasa yang mengalami kelebihan berat badan. Populasi yang kelebihan berat badan dan gemuk di negara-negara berkembang semakin meningkat. Sekalipun warna di sini lebih muda di beberapa kawasan, contohnya obesitas bertumbuh dengan tingkat yang lebih cepat daripada kawasan-kawasan yang warnanya lebih gelap, khususnya di kota-kota besar. Populasi global semakin menua. Ya, di slide ini kita bisa melihat sekitar 60 tahun lampau, kebanyakan populasi berada di bawah usia 5 tahun. Ya, tapi diperkirakan pada tahun 2050, golongan usia kebanyakan dari populasi dunia akan lebih dari 65 tahun. Oke? Dan banyak yang mungkin berpikir bahwa pada umumnya ini bersifat genetik, penuaan ya. Tapi gaya hidup berperan penting dalam penuaan lebih sehat. Karena 70% dari penuaan yang sehat itu ada hubungannya dengan kebiasaan-kebiasaan gaya hidup, teman-teman. Apa yang Anda lakukan sehari-hari adalah yang paling berpengaruh. Nah, di Herbalife, kita percaya bahwa nutrisi berimbang bukan hanya sehari dalam setahun, tetapi dibutuhkan untuk setiap hari. Ya, kita begitu percaya pada nutrisi berimbang sehingga kita mengembangkan sebuah falsafah nutrisi global. Ya, falsafah nutrisi global seperti yang tertulis, di mana di Herbalife, ya, menyantap makanan yang tepat dikombinasikan dengan suplemen yang terbukti secara ilmiah dan berolahraga secara teratur itu adalah kuncinya. Ya, nah mari kita lihat. Nutrisi berimbang berarti kita memperoleh jumlah gizi utama dalam jumlah yang sesuai. Nah, sampai 30% dari kalori sehari-hari kita bersumber dari lemak sehat, 40% dari karbohidrat, dan 30% dari protein. Nah, ngomong-ngomong soal lemak, penting untuk kita ketahui bahwa mengurangi santapan lemak jenuh dan memperbanyak omega 3. Kita juga tidak boleh lupa menyantap 25 gram serat setiap hari. Dan tidak ada program nutrisi yang berimbang kalau kita tidak boleh istirahat tanpa olahraga dan minum air yang cukup. Hidrasi, ya. Nah, apa yang berbeda mengenai falsafah kita adalah bukan hanya terdiri dari nutrisi berimbang dan gaya hidup aktif yang sehat, namun bahwa rencana nutrisi Anda ini khusus disesuaikan untuk Anda oleh para member atau distributor Herbalife yang menyediakan dukungan dan jaringan masyarakat untuk membantu Anda terus menjalankannya. Nah, mari kita lihat. Nutrisi berimbang itu, teman-teman, terdiri dari 5 komponen penting. Yang pertama, nutrisi makro. Yang kedua, nutrisi mikro. Lalu ada fitonutrien, serat, dan air putih. Ya. Nah, kadang kita tidak mendapatkan semua ini secara berimbang. Bahkan kenyataannya nih, ya, kebanyakan orang tidak mendapatkan serat, air, dan fitonutrisi yang cukup. Sering kita mendapatkan terlalu banyak lemak, gula, dan jika kita mengurangi kalori, maka kita tidak akan cukup proteinnya. Ya, serba salah ya teman-teman ya. Nah, memperoleh nutrisi berimbang dapat memberi banyak manfaat positif loh teman-teman. Kita mulai dari kebiasaan makan yang sehat ya. Misalnya, kita bisa mendapatkan berat badan yang ideal, oke? Lalu kesehatan pencernaan,
kesehatan untuk otak, ya, kesehatan untuk sendi, ya, kulit yang sehat, ya, dan mempertahankan tingkat normal untuk lemak darah, gula darah, dan tekanan darah yang memang sudah dalam batasan normal, ya. Nah, setiap hari nutrisi berimbang harus dimulai dengan sarapan yang sehat loh. Menurut Dr. Rocio, sarapan bukan saja makanan terpenting dalam suatu hari. Tidak sarapan nih teman-teman seperti saya dulu, tidak saja membuat lapar, ya, tapi pada saat makan siang, subhanallah kita akan makan lebih banyak daripada biasanya, ya. Nah, mari kita uji sama-sama teman-teman ya, pengetahuan Anda mengenai makanan yang paling penting dalam satu hari. Oke, kita lihat. Menyantap sarapan membantu Anda mengendalikan rasa lapar. Benar atau salah? Ya, jawabannya benar ya. Namun teman-teman, sekedar sarapan saja tidak ada artinya loh. Sarapan yang bergizi dan kaya protein ini bisa membantu Anda lebih kenyang, lebih lama, sehingga Anda dapat menghindari cemilan-cemilan yang tidak sehat atau nantinya makanan yang berlebihan, ya. Nah, sekarang kita lihat. Benar atau salah? Muffin atau muffin dan kopi adalah sarapan yang bergizi. Ya, anak saya juga tahu ini kalau salah ya, teman-teman. Kopi dan muffin memberi Anda terlalu banyak kalori dan tidak cukup gizi. Bahkan beberapa muffin yang dijual di pasaran di luar sana itu mengandung sampai 700 kalori. Luar biasa ya. Satu muffin itu hampir satu porsi makan nasi loh. Ya. Nah, kita lihat. Benar atau salah? Sarapan meningkatkan konsentrasi. Nah, jawabannya betul ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, gini. Setelah kita tidur malam hari ya, ketika Anda tidak makan selama berjam-jam, sarapan yang sehat ini akan menjadi bahan bakar untuk otak kita, untuk otot kita, untuk meningkatkan konsentrasi dan membuat Anda kurang merasa capek dan tidak mudah marah. Jadi orang-orang yang sarapannya nggak benar, wah bisa dipastikan sering marah-marah gitu ya. Oke, dan kita lihat, benar atau salah? Makan berlebihan ada saat sarapan adalah baik untuk Anda. Jawabannya apa? Jawabannya salah. Ya. Nah, sarapan dalam jumlah banyak dengan telur yang banyak, gula yang dipanggang, makanan bergula yang dipanggang, daging-dagingan, ya, wah itu luar biasa. Terlalu banyak karbohidrat yang secara nutrisi tidak berimbang, ya, dan mengandung jumlah kalori yang banyak daripada yang kita butuhkan sehari-hari, ya, luar biasa. Baik, sekarang benar atau salah nih? Tidak sarapan membantu Anda menurunkan berat badan? Jawabannya salah teman-teman. Banyak orang yang sengaja tidak sarapan pagi untuk turun berat badan ya, padahal itu sarapan yang sehat itu sebetulnya menghidupkan metabolisme kita dan sebetulnya membantu Anda membakar kalori. Banyak orang melangkahi sarapan dan ternyata siang hari mereka kehabisan tenaga, bahkan sebelum zuhur mereka udah lemes, capek, lelah gitu ya. Nah, kita lihat. Benar atau salah? Sarapan harus menyediakan paling sedikit 15 gram protein. Jawabannya betul. Nah, lihat ya. Teman-teman, protein yang tinggi ini diperkirakan melepaskan senyawa yang mengendalikan rasa lapar. Jadi kalau sehari-hari kita sarapan pagi minimal 15 gram protein, insya Allah rasa lapar kita tidak akan parah ya. Oke, jadi teman-teman, ada sebuah trik bagaimana kita bisa mendapatkan nutrisi yang berimbang. Kita harus paham nih tentang nutrisi. Yang pertama, tadi kan disebutin tentang protein ya. Tentang protein. Nah, teman-teman, apa sih protein itu? Protein ini disebut nutrien pertama karena memiliki begitu banyak fungsi yang penting, ya. Nah, protein juga terbuat dari asam amino yang merupakan blok pembangun sebagai komponen untuk pembangunan sel tubuh kita. Dan ada banyak alasan mengapa protein itu sangat penting buat kita semua. Yang paling penting nih buat saya sendiri adalah cukup protein artinya bisa mengatasi rasa lapar, ya. Dan yang kedua, kita bisa mempertahankan massa otot, memberi kita energi sehari-hari. Dan ketika kita kekurangan protein teman-teman, beberapa hal yang merepotkan mulai terjadi, ya. Capek,
lemah, dan kita bisa merasakan tubuh kita lembek gitu ya. Nah, setelah kita tahu apa itu protein dan mengapa protein itu penting, mari kita lihat sama-sama bagaimana kita dapat memperoleh protein dalam makanan kita. Ya, kita lihat sama-sama. Beberapa contoh bagus dapat ditemukan dalam makanan-makanan seperti yang Anda lihat di slide. Daging tak berlemak, ayam, ikan, susu, telur, dan masih banyak yang lain. Dan tentu saja produk-produk di Herbalife seperti Formula One Shake dan juga personalized protein powder. Ya, Anda bisa dapatkan dari Herbalife tentunya ya. Dan mari bicara tentang protein kedelai, ya, manfaat kedelai. Teman-teman, banyak opini tentang kedelai, tapi luar biasa teman-teman ya. Protein terbaik dari kedelai adalah tanaman yang bersifat nabati. Kedelai adalah protein nabati yang lengkap dan bermutu tinggi serta mengandung semua asam amino esensial. Ya, dari semua protein nabati tadi teman-teman, kedelai adalah salah satu dari 3 besar yang paling bisa dicerna oleh tubuh kita. Ya. Dan luar biasa, hal-hal yang kurang baik dari kedelai seperti purin yang menyebabkan asam urat tentunya itu sudah dibuang ketika produksi dengan produk Herbalife ya. Jadi kita betul-betul mendapatkan manfaat kedelai yang betul-betul 100% teman-teman semua. Dan kita lihat di Herbalife, falsafah kita adalah menjadikan protein 30% dari kalori sehari-hari kita untuk menghilangkan lapar dan mempertahankan massa otot. Jadi sudah jelas ya tentang protein. Sekarang kita akan lihat tentang karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Nah, karbohidrat teman-teman buat saya adalah bentuk utama dari energi. Untuk kegiatan fisik, atlet tentu saja membutuhkan energi lebih banyak. Ibu rumah tangga, karyawan, semuanya perlu energi termasuk anak-anak yang sekolah, ya. Dan karbohidrat penting adanya untuk makanan kita. Tanpa karbo yang cukup, kita akan membakar protein dalam tubuh kita. Jadi, mari sama-sama kita pastikan karbohidrat memungkinkan protein melakukan pekerjaannya. Ya, betul teman-teman. Karbohidrat dapat ditemukan pada kacang-kacangan, sayur-sayuran, biji-bijian yang diolah. Porsi yang sama dari masing-masing dapat menghasilkan kalori yang berbeda. Contoh nih misalnya, 1 porsi buah apel atau misalkan dengan sayur-sayuran itu memiliki antara 35 sampai 70 kalori. Tapi biji-bijian yang diolah dalam porsi yang sama kalorinya jauh lebih tinggi. Kacang goreng misalnya, atau mungkin cemilan-cemilan yang lain. Misalnya 1 porsi nasi putih nih adalah sekitar 200 kalori. Jadi kalau kita makan buah dan sayuran, kalorinya lebih rendah karena belum diolah, ya. Dan kita lihat mengapa kita penting karbohidrat. Kita butuh karbohidrat. Kita lihat teman-teman. Bayangkan karbohidrat ini sebagai bahan bakar untuk mobil. Tanpa bahan bakar, mobil tidak bisa berjalan. Tanpa karbohidrat teman-teman, tubuh tidak punya bahan bakar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan mental dan fisik sehari-hari Anda. Teman-teman, saya banyak loh menemukan orang Indonesia belum makan nasi bawaannya marah-marah. Ya, terganggu dia. Ya, karena memang begitu, ya. Fisik kita dan mental kita jadi terganggu kalau kita belum makan nasi. Katanya kalau nggak makan nasi belum nendang gitu ya. Itulah orang Indonesia. Dan teman-teman kita lihat, menyediakan energi dan stamina, dan kita bisa lihat di mana kita bisa mendapatkan karbohidrat, ya. Nah, karbohidrat bisa ditemukan dalam makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, roti gandum, sereal, madu, dan masih banyak lagi, dan tentu saja dari produk-produk Herbalife Formula One Shake, ya. Nah, intinya teman-teman, untuk karbohidrat kita merekomendasikan 40% dari kalori yang bersumber dari karbohidrat. Nah, jadi kita tadi sudah belajar protein, karbohidrat, dan sekarang kita akan membahas tentang lemak. Ya, lemak itu disebut lipid dalam bahasa Inggrisnya ya, lipid. Kita lihat, fungsi lemak adalah untuk menyimpan energi. Jadi sama seperti baterai dalam tubuh kita, ya. Jadi kalau tubuh kita nggak punya baterai
atau misalnya handphone kita baterainya lemot nih, ya kita nggak bisa nelpon. Seperti itulah. Jadi kalau misalkan kita kekurangan lemak di tubuh kita juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, kita lihat. Lemak diperlukan untuk tubuh, tapi hati-hati teman-teman. Sejumlah lemak diperlukan, namun terlalu banyak lemak dalam makanan kita, itu juga tidak baik. Lemak yang lebih menghasilkan kalori yang berlebihan dapat mengakibatkan kenaikan berat badan. Nah, ini adalah beberapa jenis lemak. Lemak jenuh, kita lihat yang paling atas, itu terdapat pada lemak hewan. Jadi kalau kita makan daging merah, daging ayam, daging ikan, daging sapi, semuanya ada dalam situ ya, lemak jenuh. Kemudian lemak tidak jenuh ganda, termasuk omega 3, omega 6, itu banyak ditemukan pada ikan, suplemen minyak ikan, dan minyak nabati. Oke, dan yang terakhir, yang paling bawah, lemak tidak jenuh tunggal, itu diperoleh melalui beberapa kacang-kacangan, buah zaitun, dan alpukat. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyeimbangkan lemak yang baik, lemak yang buruk? Soal lemak, penting untuk memperoleh keseimbangan yang baik. Jadi omega 6 itu adalah lemak yang kurang baik untuk tubuh kita bisa turunkan. Sementara omega 3 sumber lemak yang baik kita bisa tambahkan. Ya, contohnya bagaimana nih? Oke, contohnya adalah kita bisa mengurangi lemak-lemak seperti ini dari minyak sayur juga. Kita bisa menghindari daging-daging merah, seperti digambar, seperti itu. Nah, sekalipun teman-teman, kita tidak mau menyantap lemak jahat, nah kita juga penting untuk mengkonsumsi lemak sehat. Ya, karena lemak teman-teman, lemak sehat ya, atau kita sebut omega 3, ini sangat penting sekali untuk fungsi-fungsi jantung, otak, dan persendian. Tentu saja kita kepingin otak kita berfungsi dengan baik ya. Dan juga lemak yang baik mendukung fungsi kekebalan ya. So, dari mana kita bisa mendapatkan jenis lemak ini? Kita bisa mendapatkan lemak sehat dari minyak zaitun, alpukat, ikan laut, daging tanpa lemak, dan banyak lagi yang lain. Oke? Dan tentu saja produk-produk Herbalife ini, Mega Garlic, ada Herbalife Line, dan Trishield. Ini adalah sumber omega 3 yang disarankan, praktis untuk kita konsumsi. Nah, Herbalife merekomendasikan paling banyak 30% dari kalori sehari-hari bersumber dari lemak sehat kita, asal kita bisa menjaga total asupan kalori. Nah, sekarang kita membicarakan bagaimana tentang vitamin dan mineral. Ya, teman-teman tahu nggak vitamin? Ya, ada banyak sekali vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita untuk berfungsi. Dan ini biasanya tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, kebanyakan orang tidak mendapatkan vitamin dan mineral yang cukup dari makanan yang kita santap. Ya, itulah sebabnya ada suplemen berupa vitamin ya, yang nutrisius suplemen ini bisa berfungsi kayak polis asuransi untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan jumlah vitamin dan mineral yang mungkin Anda tidak dapatkan karena kesibukan hidup. Ya, ini adalah polis asuransi kita nih. Nah, mendapatkan vitamin dan mineral yang cukup setiap hari adalah sangat penting untuk nutrisi yang berimbang. Karena teman-teman, vitamin dan mineral memainkan peranan utama dalam fungsi sel. Coba Anda bayangkan, fungsi sel jantung itu kan memastikan jantung kita berdenyut kan? Nah, kalau kita kurang nutrisi untuk jantung, apa yang terjadi ya? Dan satu lagi teman-teman, ini juga membantu mengkonversi nutrisi makro menjadi energi. Jadi kita sudah makan nasi, ya kan? Itu membantu nih nutrisi kita, vitamin kita nih untuk dijadikan energi, ya. Serta juga teman-teman mendukung fungsi normal sistem kekebalan. Ya, ini sangat penting sekali kalau kita merasa kita sering sakit, ketularan teman-teman dan sebagainya. Itu berarti kita harus banyak mengkonsumsi nutrisi atau vitamin ya dan mineral supaya sistem kekebalan kita berfungsi dengan normal, ya.
Nah, vitamin dan mineral dapat ditemukan dalam berbagai makanan yang kita makan. Ya, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, susu, telur, daging, dan masih banyak yang lain. Ya, dan tentu saja teman-teman, di Herbalife kita bisa mendapatkan asupan nutrisi atau vitamin dan mineral ini dari multivitamin formula 2 dan nutrition activator. Saya pakai ini dua-duanya, ya, semua saya pakai. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang vitamin dan nutrisi yang lain, sekarang kita akan belajar tentang fitonutrien. Teman-teman, di Herbalife saya baru tahu kata-kata fitonutrien. Sebelumnya saya nggak tahu apa sih fitonutrien. Orang ngomongin apa nih fitonutrien, saya juga nggak ngeh gitu ya. Nah, teman-teman, fitonutrien itu pada dasarnya adalah senyawa kimia. Tuh, senyawa kimia yang ditemukan dalam tumbuhan yang memiliki fungsi khusus dalam tubuh, termasuk bertindak sebagai antioksidan. Wih, keren ya. Dan kenapa fitonutrien ini penting teman-teman buat kita? Beberapa fitonutrien itu punya sifat antioksidan yang melindungi tubuh kita dari efek merusak dari udara yang kita hirup nih, menciptakan sesuatu yang disebut oksidatif stres atau tekanan oksidatif. Jadi kalau teman-teman kita itu tinggal di daerah industri, atau kita sering kena asap knalpot, atau kita hidup di antara orang-orang yang perokok dan lain sebagainya, ini semuanya kita perlu yang namanya fitonutrien. Dan bagaimana kita mendapatkan fitonutrien ini? Kita mendapatkan fitonutrien ini berbasis yang berwarna-warni teman-teman. Buah-buahan, sayur-sayuran yang berwarna-warni itu adalah punya manfaat yang berbeda-beda terhadap kesehatan kita, ya. Oke, jadi sekarang kita sudah membicarakan semua nutrisi makro dan mikro. Dan sekarang mari kita bicarakan sesuatu yang sangat saya sukai juga, yaitu tentang serat yang punya peranan penting dalam kesehatan pencernaan, ya. Dulu saya kurang baik pencernaan saya, ya, tapi setelah saya paham, saya memperbanyak minum serat. Nah, apa itu serat? Serat itu terbagi dua, ada yang dapat larut atau secara perlahan bisa dicerna, dan lainnya tidak dapat larut atau sama sekali tidak bisa dicerna. Ya, teman-teman, menyantap serat itu penting sekali karena serat itu membuat kita merasa lebih kenyang, ya. Kemudian membantu dalam membuang air secara teratur, ya. Kemudian juga menjaga kesehatan usus kita atau pencernaan kita. Karena menjaga usus yang sehat dan bugar berarti kita memberi makan pada bakteri yang ada di dalam usus kita untuk saluran pencernaan, ya. Terus teman-teman pasti sudah tahu kan di mana serat itu. Kita bisa mendapatkan serat itu dari roti gandum, ya, seperti yang ada di gambar ini. Dan tentu saja kita bisa mendapatkan ekstra serat itu dari produk Herbalife seperti fiber and herbs, ada selulose dan juga lipobon, ya. Nah, sebagai bagian dari falsafah nutrisi berimbang Herbalife, kita sangat merekomendasikan agar orang-orang ini menyantap 25 gram serat per hari. Dari mana sumbernya? Buah-buahan, sayur-sayuran, dan gandum yang utuh untuk menjaga kesehatan pencernaan, teman-teman. Dan juga di Herbalife, aloe juga memainkan peranan penting dalam kesehatan pencernaan. Namun apa itu aloe atau lidah buaya? Ya, Anda mungkin sudah tahu bahwa aloe adalah tanaman yang berair dan berbunga seperti ini, ya. Namun aloe ini juga memiliki mendukung penyerapan nutrisi, seperti manfaatnya adalah mendukung penyerapan nutrisi, menyejukkan lambung. Ini benar-benar saya suka ya, karena saya itu hobi makan yang pedas-pedas. Jadi kalau saya makan sambal itu ya, sambal bebek goreng itu, waduh, itu sambalnya kan sampai bikin mulut kita maknyos, lambung kita maknyos ya. Wah, setelah minum aloe adem ya, perutnya adem luar biasa ya. Dan mendukung pencernaan yang sehat serta mengurangi gangguan pencernaan nih dari herbal aloe ini. Jadi
Selain tumbuhan aloe yang sebenarnya, kita bisa dapatkan aloe dari mana lagi ya? Selain kita mengkonsumsi aloe dari pohonnya, ya kita ini juga bisa menjaga kesehatan pencernaan yang sehat teman-teman, herbal aloe ini ya. Dan tentunya teman-teman kita bisa mendapatkan herbal aloe dari Herbalife ya. Nah, tentu saja teman-teman, ini juga mengapa hidrasi itu sangat penting. Justru saya bilang ini sangat penting sekali karena apa? Air adalah unsur utama dalam tubuh kita. Ya, unsur utama dalam tubuh kita ada 60 sampai 70% itu terdiri dari air tubuh kita ini, ya. Dan fungsi air di badan kita adalah untuk membantu melenyapkan kotoran dari tubuh kita, baik itu dari kulit, ya, dari semuanya gitu ya. Dan air teman-teman memberi kelembapan pada telinga, hidung, kerongkongan, dan salah satu fungsinya juga si air ini mengangkut nutrisi ke sel-sel tubuh. Bayangin teman-teman, kalau kita tadi makan nutrisi nggak pakai air yang cukup, wah itu nutrisi bisa lama sekali sampai ke sel tubuh kita. Tapi kalau kita minum air yang cukup, ini akan cepat sekali sampai masuk ke sel tubuh kita. So, ini ada beberapa hal yang membuat air itu hilang dari tubuh kita atau kita kurang air. Yang pertama karena kita bernafas, kita berkeringat, dan kita buang air kecil. Tapi kita punya cara untuk menggantinya, yaitu dengan cara kita minum air putih, ya. Dan teman-teman, kalau kita kurang minum air putih, yang paling gampang kita lihat kulit kita kering, kepala kita migrain atau sakit kepala, terjadi kram otot, sembelit, dan kita keletihan. Letih itu nggak tahu kenapa tiba-tiba letih aja gitu ya. Dan yang disarankan adalah kita bisa merekomendasikan Anda minum 8 gelas air sehari untuk hidrasi yang sehat ya. Nah, selain air putih, selain air minum yang bersih, air juga bisa kita peroleh melalui teh ya. Kita minum teh, kita makan buah dan sayur, dan banyak lagi. Dan tentu saja teman-teman, ini syaratnya nih, kita tidak bisa konsumsi Herbalife kalau kita nggak pakai air ya. Jadi kita harus pakai air gitu teman-teman. Nah sekarang kita lihat, kita harus ingat teman-teman, hidrasi yang sehat itu dimulai dengan menggantikan minuman-minuman yang berkalori tinggi seperti mocha nih, kita lihat kopi atau cola atau soda ya, atau bir dan seperti itu. Dan kita bisa menggantikan dengan minuman yang lebih menyehatkan dan juga kalorinya sangat rendah sekali. So, teman-teman, kita sudah membahas tadi ya. Kita sudah membahas tentang air, hidrasi, serat dan sebagainya. Dan sekarang kita ingin mengevaluasi perencanaan makanan kita. Jadi kita bisa melihat atau bisa membuatkan Anda bagaimana menu makan untuk sarapan, snack pagi yang sehat, kemudian makan siang, snack sore, dan makan malam. Ini adalah yang favorit saya di bagian materi ini. Karena apa? Saya bisa membuat saya satu hari itu tetap kenyang, berenergi, dan luar biasa tidak kelaparan. Inilah yang saya senangi ya. Oke, kita lihat bersama-sama teman-teman. Nah, menyantap makanan yang ada di sini mungkin akan memberikan protein yang tinggi yang di sebelah kiri, namun makanan ini juga tinggi kalori serta tidak berimbang nutrisinya ya. Jadi kalau kita seperti ini biasanya kadar lemak kita itu tinggi, kalori tinggi, dan kita punya berat badan yang berlebih. Nah, kemudian makanan yang ini juga kalorinya rendah, nutrisinya tidak berimbang, proteinnya rendah, jadi kita akan kurus sekali ya. Nah, sementara nutrisi yang baik itu seharusnya ya menawarkan keseimbangan kalori, nutrisi, termasuk protein yang berimbang sebagaimana yang Anda lihat di sini ya. Nah, mungkin dari tadi Anda bingung. Si Awi ini ngomongin kalori mulu nih. Apa sih kalori itu? Nah, jadi seperti yang saya sebutkan teman-teman, nutrisi yang baik dimulai dengan kalori yang berimbang. Jadi kalori itu apa? Kalori itu adalah ukuran energi dalam makanan
Ya, setiap makanan dan minuman pasti ada ukuran kalorinya. Nah, ketika tidak digunakan kalori ini, maka kalori yang berlebih akan disimpan sebagai lemak, ya. Akan disimpan sebagai lemak, teman-teman, ya. Nah, kita tahu bahwa kalori ada dalam segala sesuatu yang kita makan. Namun, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa jumlah yang sama dari jenis makanan yang berbeda-beda dapat memiliki jumlah kalori yang sangat berbeda. Nah, di Herbalife teman-teman, direkomendasikan agar asupan kalori sehari-hari harus disesuaikan untuk Anda tergantung pada komposisi tubuh, jenis kelamin, dan gaya hidup. Jadi, saya kebutuhan kalorinya sekian akan berbeda tentunya dengan Anda. Dan ini akan mempengaruhi membuat program makan sehari-hari untuk kita berdua nih, atau saya dengan Anda, ya. Nah, dengan memperhitungkan semua ini teman-teman, produk-produk Herbalife melengkapi rencana makanan berimbang Anda, ya. Nah, kita lihat. Dengan bermacam-macam tawaran yang memenuhi tujuan rencana nutrisi yang disesuaikan dengan tubuh Anda bisa menggunakan Herbalife ini setiap hari, ya. Nah, beliau ini adalah Dr. Luigi. Beliau tahu bahwa produk-produk kita melakukan hal-hal yang menakjubkan. Produk-produk ini sudah didukung oleh ilmu pengetahuan dan para pakar terkemuka di seluruh dunia. Nah, mari kita lihat teman-teman ya. Di Herbalife itu ada pendekatan dari benih ke pangan yang memungkinkan kita mengelola seluruh daur hidup produk, memberi kita kendali penuh atas semua yang kita produksi. Dan kita punya laboratorium seperti ini teman-teman. Kebetulan saya sudah lihat langsung ke pabrik ini pada bulan April 2014. Saya lihat ke pabriknya. Mereka ini punya laboratorium yang canggih, standar tertinggi dalam manufacturing, di mana mereka bisa memastikan bahwa produk-produk Herbalife itu didukung oleh 100% sains dan merupakan produk bermutu tinggi dalam industri. Apa yang ada di dalam labelnya itulah yang ada yang kita makan, ya. Dan saya juga ketemu dengan orang-orang ini teman-teman. Tim ilmuwan yang meraih penghargaan, pakar-pakar terkemuka. Ini mereka adalah profesional ya, yang paling dihargai dan paling berprestasi dalam bidang mereka. Saya ketemu sama Dr. David Heber, sama Dr. Rocio Medina, Louis Ignaro, Luigi Greten, kemudian sama John Hayes. Saya juga ketemu Steve Hennig ya. Luar biasa teman-teman. Saya ketemu sama mereka ketika diundang ke kantor Herbalife ya. Dan ini juga pakar dalam Dewan Penasihat Nutrisi Herbalife, di mana mereka juga mendidik dan melatih para distributor independen seperti kita dalam prinsip-prinsip nutrisi, kegiatan fisik, dan gaya hidup yang lebih sehat ya. So teman-teman, jadi udah pada tahu ya. Sampai sini saya rasa Anda juga sudah mulai mendapatkan gambaran bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan apa yang kita makan. Dan sekarang nih saya mau sharing bagaimana kita bisa mengoptimalkan komposisi tubuh yang ideal ya. Itu yang saya tebalkan, komposisi tubuh ya. Komposisi tubuh ini penting loh teman-teman, karena tubuh kita itu terdiri dari otot, air, dan lemak. Nah, komposisi tubuh itu harus seimbang atau ideal. Nah, kita lihat bersama-sama teman-teman. Olahraga. Ada yang langsung histeris lihat kata-kata olahraga ini. Oh tidak, ternyata di Herbalife harus olahraga gitu ya. Langsung histeris gitu. Tapi gini teman-teman, kalau boleh saya jujur ya, ada peranan olahraga dalam rencana nutrisi berimbang kita ya. Gini teman-teman, karena menurunkan berat badan itu sendiri itu cuma sasaran sementara atau tujuan sementara. Sementara nih teman-teman, tujuan kita untuk hidup lebih sehat adalah komitmen seumur hidup. Betul kan? Iya dong, kan kita mau lebih sehat seumur hidup. Dan ini juga bukan karena sekedar soal menghitung jumlah kalori ya, bukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan nutrisi yang berimbang. Tentu saja teman-teman, kita harus tahu nih komposisi tubuh kita. Yang paling penting yang pertama adalah tahu komposisi otot dan lemak ya. Sekarang saya mau tes dulu dengan kuis benar atau salah nih, biar saya pada tahu teman-teman ya. Oke, benar atau salah nih teman-teman?
Benar atau salah nih? Kita lihat ya. Olahraga merubah lemak jadi otot. Betul atau salah? Dan jawabannya adalah salah. Mana mungkin lemak berubah jadi otot? Simsalabim kali. Otot itu ya otot, lemak ya lemak. Jadi kita nggak bisa mengubah lemak jadi otot, ya otot jadi lemak. Salah prediksi kita ya. Nah, oke. Dan benar atau salah? Otot akan jadi lemah kalau tidak dilatih. Benar atau salah? Betul ya. Kita akan merasakan otot kita akan lemah, lembek kalau tidak cukup gizi dan tidak dilatih. Inilah pentingnya kita selalu melatih otot kita. Oke? Dan kita lihat sini. Betul atau salah? Otot lebih berat dari lemak. Yo, 1 kg otot sama 1 kg lemak, berat mana? Nah, jawabannya otot lebih berat dari lemak, ya. Sel otot itu teman-teman lebih berat dari sel lemak. Namun, otot hanya menempati setengah dari volume lemak, ya. Nah, sekarang lihat. Benar atau salah? 1 pon otot membakar sekitar 15 kalori per hari. Ya. Jawabannya benar. Jawabannya benar, ya. Dan kita lihat, benar atau salah nih? 1 pon lemak membakar sekitar 3 kalori sehari. Jawabannya benar juga. Karena pada dasarnya teman-teman, kita perlu menghilangkan lemak berlebih dari tubuh kita dan kita wajib mempertahankan otot kita. Karena teman-teman, makin banyak otot kita, makin banyak kalori yang dibakar. Dan ingat, olahraga juga harus termasuk di dalamnya, ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada beberapa anggapan yang bilang, tapi Mas Awi kan badan aku kurus. Kalau kurus kan gue nggak perlu pakai Herbalife kan, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, benar atau salah? Kalau Anda kurus, tidak punya lemak. Nah, kita lihat. Jawabannya, jeng. Jawabannya salah teman-teman, ya. Anda bisa kurus di luar, tapi lemaknya Masya Allah banyak banget ya, lemaknya di dalam. Nah, kenyataannya teman-teman, Anda bisa kelihatan kurus nih, tapi persentase lemaknya tinggi. Dan ini contohnya nih, fakta bahwa dari gambar MRI ini, orang-orang dengan ukuran lingkar pinggang yang sama, tapi jumlah lemak perut yang berbeda-beda. Luar biasa ya. Maaf, ada telepon, but no problem. Kita lihat ya. Oke, lanjut. Sip. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang lemak, sekarang bagaimana memperkirakan lemak di dalam tubuh kita? Ya, ada beberapa cara untuk memperkirakan lemak tubuh kita, ya. Tapi penting sekali teman-teman untuk melakukan rencana pengelolaan berat badan untuk mencapai komposisi tubuh yang ideal. Dan ini bukan soal kelaparan, ini adalah soal makan makanan yang sehat dalam jumlah yang tepat loh teman-teman ya. Dan tentu saja nih, ketika kita mengkonsumsi nutrisi Herbalife, kita jangan pernah mengorbankan otot yang berlemak, karena yang paling penting juga adalah olahraga. So, inilah rencana pengelolaan berat badan yang paling penting, memahami komposisi di tubuh kita, ada otot, ada air, ada lemak, ini semuanya harus berimbang, ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong berbicara tentang olahraga ya, saya pernah ketemu sama Samantha Clayton ini, luar biasa Samantha Clayton ini. Beliau berbicara bahwa perubahan kecil pada gaya hidup itu bisa menghasilkan perbedaan yang besar loh. Dan ini adalah soal pilihan yang sehat dan hidup aktif dan tidak ada alasan, ya. Nah, beliau juga sharing bahwa dengan olahraga teman-teman, kita bisa meningkatkan otot, otak, fungsi jantung kita, otot dan tulang, pengelolaan berat badan, mood dan kualitas kehidupan. Jadi banyak yang bisa didapatkan dengan berolahraga ini. Nah, secara ideal kita merekomendasikan ya olahraga aerobik nih teman-teman, seperti jogging ya. Jogging, bersepeda, paling sedikit 30 menit sehari. 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Contoh ya, misalnya pagi kita bisa lari cantik gitu, lari 30 menit gitu kan.
Kemudian sorenya kita bisa bersepeda 30 menit lagi. 5 kali per minggu berarti apa? Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke? Dan ini adalah olahraga aerobik dan juga ada yang namanya anaerobik. Anaerobik ini paling sedikit 30 menit sehari, 2 kali seminggu. Misalnya kita belajar angkat berat dan olahraga fleksibilitas seperti yoga dan sebagainya, ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah yang disarankan oleh Samantha Clayton, bagaimana olahraga itu bisa merubah sebuah perubahan yang kecil buat tubuh kita semua, ya. Nah, sekarang untuk mencapai keberhasilan nutrisi, kita harus punya sasaran yang pintar dong, teman-teman, ya. Bisa spesifik, diukur, measurable, bisa dicapai hasilnya, dan ada batasan waktu. Terus teman-teman, yang paling penting juga nih, kita harus memastikan kita istirahat setiap hari 6-8 jam, ya. Soalnya kalau kita nggak sarapan, itu katanya ada satu hormon dalam tubuh kita yang menimbulkan kita akan cepat lapar di besoknya, ya, seperti itu, ya. Nah, pastikan teman-teman sebelum program ambil foto, kemudian seminggu sekali ambil foto lagi, selfie, ya, sehingga teman-teman akan melihat perubahan-perubahan yang ada dalam tubuh Anda sendiri, ya. Nah, kemudian sebagai member Herbalife, ya, kita dapat membantu Anda setiap proses untuk mengembangkan gaya hidup aktif yang sehat dan rencana nutrisi berimbang bagi Anda, ya. Nah, bersama Herbalife teman-teman, tujuan nutrisi Anda itu menyenangkan, ya, kemudian sederhana, menakjubkan, ya. Dan sekarang tiba saatnya untuk beraksi bersama dengan Herbalife, ya. Luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu nih untuk mendengarkan Falsafah Nutrisi Global Herbalife. Hari ini insya Allah teman-teman setelah mendengarkan materi ini selangkah lebih dekat pada kehidupan yang lebih sehat, lebih aktif. Dan ini juga pesan untuk saya sendiri teman-teman, untuk apa? Untuk aktif dan sehat juga, ya, karena saya kepengen hidup sampai 100 tahun gitu, ya. Nah, saya berharap teman-teman bisa bekerja sama dengan teman-teman semuanya gitu, ya, dalam rencana nutrisi pribadi Anda, ya. Dan di akhir materi saya ini, teman-teman akan saya lihatkan sebuah video, ya, supaya kita bisa lebih bersemangat tentunya, ya. Sekian dari saya teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya, keselip-keselip, tapi luar biasa. I love Herbalife. Thank you Herbalife.